Jadi malam hari ini kita sharingnya ini ya, kita sharingnya fokus ke mengenal yang mana sih yang sebenarnya disebut swing hack, yang mana yang disebut swing low. Jadi sebenarnya kan swing hack, swing low itu arahnya ya kita melihat support resisten. Nah malam hari ini kita akan lebih berfokus ke seperti apa swing hack, seperti apa swing low, lalu kita mengenali lebih jauh fungsinya apa, terus bagaimana cara memanfaatkannya ketika swing high yang baru atau swing low yang baru mulai terbentuk, dan kita mau memanfaatkan itu sebagai entry point kita atau level entry kita. Terus SL-nya mau ditaruh di mana, TP-nya mau ditaruh di mana, kenapa kita bisa mendapat posisi entry yang lebih bagus ketika kita tahu kapan swing hack yang baru atau swing low yang baru mulai terbentuk. Itu nanti kita bahas malam hari ini. Halo, selamat malam, Bos Putu Edi. Saya lihat baru aja join ya. Malam hari ini Bos Putu Edi baru aja join. Oke, pas ini sudah jam 7:07. Jadi kita mulai masuk ke materi, kita mulai masuk ke sesi sharing. Jadi jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa disampaikan langsung di kolom chat. Itu saya mute dulu untuk mic-nya biar nanti sharingnya bisa fokus ya. Oke, sudah siap? Selamat malam juga. Halo Bos Dian Rizky. Nah ini juga Bos Putu sama Bos Dian ini termasuk teman-teman sharing saya ya. Karena saya perhatikan hampir setiap online Zoom meeting ikut join juga, ikut sharing juga. Halo, selamat malam Bos Andi. Baru pertama ikut online Zoom meeting NS. Oke, kalau baru pertama berarti salam kenal dulu. Mungkin belum kenal saya. Salam kenal, nama saya Andi. Jadi untuk online Zoom meeting biasa saya yang menemani sharing gitu ya. Oke, ini saya mau konfirmasi dulu apakah sudah di layar presentasi untuk share screen-nya. Sudah ya, terima kasih konfirmasinya. Jadi yang malam hari ini kita akan bahas lebih detail itu adalah seputaran swing hack dan swing low. Sebenarnya yang seperti apa yang dimaksud swing hack dan swing low. Oke, kita langsung next slide. Nah, ini pengertiannya dulu. Sebenarnya
apa yang dimaksud swing high, swing low? Swing high dan swing low itu sebenarnya level harga yang menjadi awal pembalikan arah harga. Jadi maksudnya yang awalnya harga bergerak naik, nah di level swing high tersebutlah harga mulai mengalami pembalikan arah harga atau penurunan. Atau sebaliknya yang awalnya turun, nah di level swing low, nah di level tersebutlah harga mulai berbalik naik. Jadi yang level resisten yang bisa kita sebut level resisten juga, di level resisten tersebutlah swing high biasanya terbentuk, dan di level support lah biasanya swing low terbentuk seperti itu. Dan pembentukan swing high, swing low ini itu bisa kita lihat dengan pola-pola candlestick tertentu. Nanti juga kita bahas beberapa pola yang sering kita jumpai di market. Nanti kita ke market juga untuk cari contoh kasus ya, cari contoh kasus untuk praktek juga. Setelah kita tahu apa yang seperti apa sebenarnya yang swing high dan swing low itu, selanjutnya kita ketahui juga, kita perlu tahu tujuannya untuk apa sih kok kita mempelajari swing high, swing low. Nah, yang pertama untuk mengetahui level support dan resisten. Jadi salah satu cara untuk mengetahui level support maupun resisten itu dengan kita melihat swing high dan swing low yang terbentuk di market. Ya, yang pertama itu tujuannya. Lalu yang kedua, dengan mengetahui swing high dan swing low yang terbentuk di market, kita bisa tahu tren yang sedang berlangsung di market. Kita tahu swing high-nya di mana, swing low-nya di mana, kita tahu trennya ini sedang uptrend, downtrend maupun sideways. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita bisa mengetahui atau bisa mencari swing high dan swing low yang terbentuk di market, ya kita bisa juga melihat pola pergerakan harga yang ada di market. Kita tahu support resistennya, kita tahu trennya apa, kita tahu pola pergerakan harga yang bisa yang terbentuk di market, ya. Dan yang terakhir, nah ini menjadi judul juga ya. Kita tentunya bisa mencari entry level yang bagus juga dengan kita mengenali potensi pembentukan swing high maupun swing low. Itu sebenarnya empat bisa dibilang fungsi, bisa dibilang tujuan juga, tujuan mengenali swing high, swing low. Jadi ada saya bisa sampaikan itu ada 4 poin penting ini. Kita sambil next lagi ya. Nah, ini teman-teman bisa sambil coba pahami dulu. Ini beberapa contoh yang bisa kita jadikan referensi awal mula pembentukan swing high maupun swing low. Tergantung pergerakan harganya. Kalau misalkan harga bergerak naik, ya dari awal mulanya harga bergerak naik nih, kita bisa ambil contoh yang pojok kiri atas dulu. Ini contoh bullish harami atau bearish harami. Di awalnya harga bergerak naik ke atas. Nah, ketika teman-teman melihat ada pola bullish atau bearish, ini kita bahas yang swing high dulu ya. Ketika ada pola bearish harami, jadi di sini bisa dilihat polanya ada satu candle bullish dan kemudian diteruskan dengan pembentukan candle bearish. Bullish itu naik, bearish itu turun. Ya, awalnya ada candle bullish dan setelah itu ada candle bearish. Yang mana pembentukan candle bearishnya ini masih dalam lingkup candle bullish terakhirnya. Jadi pembentukan candle ini masih dalam lingkup high dan low dari candle sebelumnya. Ini bisa disebut sebagai pola harami. Nah, yang mana ketika candle berikutnya diteruskan dengan candle bearish, ya, jadi setelah bullish, setelah naik, ada pola seperti ini, ada dua candlestick seperti ini, lalu diteruskan dengan candlestick bearish. Nah, ini pola-pola seperti ini yang bisa kita sebut swing high yang baru.
pola seperti inilah yang nantinya bisa kita jadikan acuan, harga high-nya bisa kita jadikan acuan sebagai level resisten. Nah, ini swing high yang baru. Jadi awal mula di mana harga itu mulai berbalik arah. Yang awalnya naik, dia turun, swing high. Kalau swing low kebalikannya, yang awalnya bergerak turun, nah dia mulai membentuk pola-pola tertentu. Kita bahas Harami dulu. Ada candlestick Harami, lalu harga mulai bergerak naik. Nah, ini bisa jadi swing low yang baru, yang mana level low-nya, level terbawahnya itu bisa menjadi level support, ya, level support. Ini juga jadi pentingnya kita mengetahui swing high, swing low itu kita bisa tahu level support resistennya juga. Dan secara nggak langsung kita tahu level support resistennya, kita tahu kita mau entry-nya di mana. Ya, karena support itu level-level di mana harga mulai memantul naik, atau resisten itu level-level di mana harga mulai memantul turun. Ini yang candle Harami ya. Sebenarnya konfirmasinya harga masih kuat turun dan memang berpotensi membentuk swing high yang baru itu ketika candle bullish terakhirnya di sini, ya ada yang bilangnya ini sebagai mother candle-nya. Nah, ini ketika mother candle-nya ini harga low-nya ditembus oleh candlestick bearish. Ini kalau swing high. Sementara kalau swing low berarti candle bearish terakhirnya ini harga high-nya ditembus oleh candle bullish. Ini berpotensi menjadi swing low yang baru dan harga potensinya akan lanjut bergerak naik. Ini untuk bullish dan bearish Harami bisa jadi tanda atau bisa jadi konfirmasi awal mula pembentukan swing high maupun swing low. Lalu ada juga bullish dan bearish engulfing. Nah, ini sebenarnya kebalikan dari yang Harami tadi. Kalau yang Harami ini kan candlestick yang sebelah kanan atau candlestick yang kedua, ini kan pola candlestick yang melihat dua buah candlestick ya. Jadi kita melihat dua buah candlestick untuk mengetahui pola yang terbentuk. Ini di sini ada bullish Harami dan bearish Harami, dan juga bullish engulfing dan bearish engulfing. Bentuknya itu kebalikan dari yang Harami. Kalau yang Harami tadi di pembentukan swing low-nya ya, pembentukan swing low-nya. Kalau yang Harami tadi kan candle bearish terakhirnya lebih besar dari candle bullish-nya. Sementara yang ini kebalikannya. Jadi candle bullish-nya itu berada di lingkup candle bullish. Nah, jadi dari segi bentuknya itu lebih kecil dari candlestick bullish-nya. Ketika ada formasi candle seperti ini kita melihat dua buah candlestick seperti ini bisa jadi tanda awal mula pembalikan arah harga yang awalnya turun. Nah, ini berpotensi harga akan memantul naik. Ini bisa kita sebut sebagai swing low. Jadi ketika ada pola seperti ini bisa kita sebut sebagai swing low, dan level low-nya ini bisa kita jadikan referensi sebagai level support. Ya, sementara yang swing high polanya sama. Jadi candlestick bullish terakhirnya itu lebih kecil dan terbentuk di lingkup candle bearish yang terbentuk setelahnya. Nah, ketika ada pola-pola seperti ini potensinya harga akan berbalik turun. Ini ketika kita melihat formasi candlestick yang kita lihat dua buah candlestick ya. Jadi dua candlestick kita lihat formasinya. Jika ada bullish dan bearish Harami atau bullish dan bearish engulfing, itu bisa jadi tanda pembalikan arah pergerakan harga. Itu yang dua candlestick. Lalu ada juga yang
hanya satu candlestick kita sudah bisa mendapat konfirmasi bahwa harga ini akan berbalik arah atau akan membentuk swing low maupun swing high yang baru. Di sini kita kenal ada yang namanya inverted hammer dan shooting star. Nah, ini inverted hammer ini kenapa dinamakan inverted hammer? Karena bentuknya seperti palu yang terbalik. Ya, terbentuknya untuk candlesticknya itu bisa candlestick bearish, bisa candlestick bullish. Jadi di sini untuk inverted hammer dan shooting star itu lebih ditekankan ke bentuk candlesticknya, dan posisi terbentuknya. Jadi ketika inverted hammer ketika kita bahas inverted hammer, berarti terbentuknya itu di akhir dari pergerakan bearishnya. Ada harga bergerak turun, ada pola candlestick seperti ini, inverted hammer. Ini bisa jadi tanda harga mulai berbalik arah dan di sini mulai membentuk swing low yang baru. Ini kalau inverted hammer. Ada juga shooting star. Nah, shooting star ini cukup sering kita jumpai di market juga. Nah, kenapa dinamakan shooting star? Karena seperti bintang jatuh. Ini harga bergerak naik awalnya. Ketika ada pola seperti ini atau bentuk candle seperti itu, ini bisa jadi tanda awal mula harga akan berbalik arah. Yang awalnya naik berbalik menjadi turun. Itu ya. Mungkin untuk ini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Biar nggak terlalu cepat juga, nanti siapa tahu teman-teman ada yang mau nanya, ada yang mau ditanyakan tapi udah slide-nya udah kelewatan, jadi nanti nanyanya malah bingung. Oh, ini pertanyaan dari Bos itu Edi. Bosnya mau tanya, itu semua candle bisa dipakai di semua time frame. Jadi pembentukan candle-candle ini yang kita bahas ini bisa dipakai di semua time frame. Tapi kalau time frame kecil itu biasanya pembalikannya tidak jauh dan sering menjadi false signal juga. Nanti kita cari contoh di market real dan biar kelihatan, oh yang ini yang harami, oh yang ini yang engulfing, oh yang ini yang shooting star, yang ini inverted hammer. Oh ternyata berhasil membentuk swing high yang baru, oh ternyata berhasil membentuk swing low yang baru, ataupun ternyata gagal membentuk ya. Nanti kita lihat bareng, nanti kita cari contoh bareng. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Belum lanjut. Ini saya ambilkan beberapa contoh aja, tapi kalau kita bahas bentuk candlestick itu ada ratusan, ada puluhan bahkan ratusan bentuk candlestick, dan informasi yang disampaikan pun sebenarnya beda-beda, beda bentuk, beda informasi yang bisa kita dapat. Sambil lanjut ya. Selanjutnya, oke, bentar, ini ada pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaan bagus, yang mana nanti juga akan kita bahas. Kenapa kok penting mengenali swing high, swing low? Ini pertanyaan dari Bos Faktur. Entry point-nya apakah harus ada konfirmasi candle selanjutnya? Itu pertanyaan bagus. Kalau kita bahas candle harami atau candle bahkan candle engulfing ya, itu bagusnya ada konfirmasi dari candle berikutnya. Itu lebih bagus. Contohnya yang di harami ini, candle bullish terakhirnya, ini untuk pembentukan swing high yang baru ya, candle bullish terakhirnya itu ada konfirmasi akan membentuk swing high yang baru atau memang harga masih kuat turun. Itu konfirmasinya ketika harga low dari candlestick bullish terakhirnya itu ditembus oleh candle bearish. Nah, jadi konfirmasinya itu sebenarnya di sini untuk harga itu masih kuat turun. Ini kalau swing high, pembentukan swing high. Kalau yang swing low, kita ambil harga high dari candle bearish terakhirnya. Jadi di level ini ya, di candle bullish berikutnya itu sebagai istilahnya
candle seperti ini menginformasikan seller yang mulai masuk dan ada tekanan dari seller yang awalnya harga mulai naik. Nah, harga naik kenceng, terus ada seller masuk, harga mulai turun, sehingga membentuk pola shooting star seperti pada contoh gambar yang ada di share screen saya. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini udah bales. Oh, I see, berarti sudah menjawab sih. Tuh, terus kita lanjut lagi deh. Bentuk selanjutnya yang bisa menjadi pembentukan swing low maupun swing high itu ada hammer dan hanging man. Nah, hammer itu ketika bentuknya itu kebalikan dari inverted hammer, terbentuknya biasa terbentuknya di akhir dari pergerakan bearish ya. Ada pergerakan bearish, harga bergerak turun, ada bentuk candle hammer. Nah, ini bisa jadi awal mula harga bergerak naik. Ya, dinamakan hammer karena bentuknya seperti palu. Sementara yang hanging man itu kebalikannya, terbentuknya di akhir dari pergerakan harga bullish. Harga bergerak naik, ada bentuk hanging man, dinamakan hanging man itu karena bentuknya seperti orang yang sedang bergelantungan. Ya, ini bisa jadi awal mula pembalikan arah harga. Tuh. Nah, terus ada juga candlestick doji. Candlestick doji ini sebenarnya candlestick yang dia tidak memiliki body. Di candlestick itu yang ini ya, yang biasanya ada warnanya hitam atau putih, ada yang warna merah hijau, itu juga ada. Sebenarnya nggak masalah warnanya, yang penting kita tahu yang dimaksud body itu yang mana. Nah, kalau doji ini biasanya nggak ada bodinya, atau ada pun itu sangat tipis. Nah, pembentukan doji itu bisa jadi informasi harga akan berbalik arah juga. Ya, tergantung letaknya, bisa jadi harga yang awalnya bearish kuat ada doji. Nah, ini bisa jadi harga mulai berbalik arah. Atau kalau doji ini biasa terbentuk ketika market bergerak sideways. Jadi ketika market bergerak sideways itu biasanya candle doji ini sering muncul. Itu ya, sering muncul ketika market bergerak sideways. Lalu di sini juga ada spinning top yang cukup sering muncul juga. Bisa jadi letaknya di akhir dari pergerakan bearishnya, jadi harga bergerak turun, lalu ada spinning top, harga mulai berbalik naik, maupun dari harga yang awalnya bullish, harga yang awalnya naik, dia berbalik turun. Tuh. Mungkin sampai sini dulu, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, kita bisa belajar mengenai swing high, swing
bisa tahu entry point yang bagus. Itu ya. Terus step berikutnya di step inilah kita mulai entry. Kita sudah kenali swing high swing low sebelumnya, kita sudah tahu trennya sedang naik atau turun atau sideways ya, kita sudah tahu support resistennya dari swing high ke swing low sebelumnya. Yang selanjutnya kita kenali potensi pembentukan swing high maupun swing low yang baru ya, yang mana disinilah entry point kita. Ketika harga mulai bergerak naik maupun mulai bergerak turun, kita bisa pertimbangkan untuk mulai ambil peluang di market, mulai masuk ke market. Seperti itu ya. Dan setelah itu step berikutnya tentunya kita setup TP dan SR, yang mana nanti untuk stop lossnya kita bisa lebih minimalkan resiko ketika kita tahu swing high yang baru mulai terbentuk atau swing low yang baru mulai terbentuk. Stop lossnya nggak usah jauh-jauh. Nah, dari sinilah kita bisa ketika kita ingin tradingnya menggunakan rasio lebih dari 1:1, dalam artian risknya 1 tapi rewardnya bisa lebih dari 1, baik itu 2, 3, itu bisa dengan kita kenali dulu swing high swing low yang terbentuk, kita tahu dulu support and resistennya. Untuk step ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi? Jadi kita pelajari step by step. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, sekian dan terima kasih. Seperti biasa ya, ini sekian dan terima kasih ini untuk materi di presentasinya. Tapi kita langsung coba praktek karena kita di sini belajar tradingnya ya sambil praktek biar greget. Saya stop share dulu, saya ganti ke real market ya. Sambil saya siapkan, mungkin teman-teman mau menyiapkan pertanyaan juga, nggak masalah. Ini saya mau konfirmasi dulu sebelum lanjut, apakah sudah di chart gold dengan tema polosan putih biar kita lebih gampang mencari swing high swing low nya ya. Kalau sudah, saya bisa lanjut sharing. Terima kasih. Nah, jadi mengenali swing high swing low yang terbentuk di market.
hack yang terbentuk di market. Kita bisa lihat di sini awalnya harga bergerak naik, ya. Nah, ini untuk swing hack ini mungkin tidak ada di contoh candlestick yang tadi saya sampaikan di presentasi ya. Ya seperti itulah market. Ada banyak sekali pola dan banyak sekali jenis analisa teknikal yang kita bahas ini untuk mengenali swing hack, swing low-nya. Nah, ini bisa kita lihat swing hack yang baru terbentuk itu ketika candlestick bullish terakhirnya di sini, ya, candlestick bullish terakhirnya di sini ditembus oleh harga low-nya, ditembus oleh pergerakan harga yang candlestick bearish ini. Itu bisa menjadi konfirmasi swing hack yang baru mulai terbentuk, ya, swing hack yang baru mulai terbentuk. Tuh harga mulai terbentuk di sini, bisa jadi swing hack yang baru, yang mana ternyata harga sempat koreksi naik dulu. Nah, ada kalanya seperti itu juga. Nah, cuman kita bisa lihat bersama di sini, ya, kita bisa lihat bersama bahwa di sini berhasil menjadi swing hack yang baru. Oke. Terus harga naik nih, harga naik. Nah, sebenarnya konfirmasi swing low yang baru mulai terbentuk itu kapan? Kalau case seperti ini kita lihat di H4, konfirmasinya itu ketika candle bearish terakhirnya di sini, ya, mulai ditembus oleh candle bullish. Jadi konfirmasinya itu ada di level ini. Ini ada konfirmasi swing low yang baru mulai terbentuk. Begitupun dengan swing hack di sini. Nah, ketika candle bullishnya di sini mulai ditembus oleh candle bearish, ini bisa jadi konfirmasi swing hack yang baru terbentuk. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, tadi contoh-contoh kan ada, kalau teman-teman perhatikan ada spinning top, ini contohnya. Dengan memperhatikan satu candlestick ini, kita sudah bisa mendapat konfirmasi bahwa, ya, di sini case-nya harga mulai bergerak turun. Nah, kalau kita ini tahu, kita tahu nih di sini ada dari swing hack, swing low yang terbentuk sejauh ini. Ini saya coba hapus dulu ya. Di sini ada swing low, di sini ada swing low, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini ada swing hack, swing hack. Nah, dari swing hack, swing low ini kita dapat area support, ya, kita dapat area support. Terus kita analisa nih, dan kita tahu bahwa di sini ada candlestick yang menginformasikan pembalikan arah harga, yang mana ini bisa jadi tanda pembentukan swing hack yang baru. Nah, ini ketika ada candle bullish, ya, ketika ada candle bullish naik seperti ini, lalu ada spinning top, ini bisa jadi tanda harga akan berbalik turun. Nah, turunnya sampai mana? Nah, turunnya sampai mana itu bisa dicari dengan cara berbeda-beda, ya. Bisa dari Fibonacci, bisa dari support and resistance yang sudah terbentuk sebelumnya, yang mana kita bisa dapat dari kita mencari swing hack, swing low tadi. Case-nya di sini ada, nanti kita bahas lebih detail. Ini saya contohkan, di sini ada support dan resistance yang cukup kuat. Di sini ada pembalikan arah harga, pinning top. Nah, ini kita tahu harga mulai bergerak turun. Turunnya sampai mana? Sampai support terdekatnya. Harga berhasil turun. Contoh lagi, di sini ada swing low yang baru terbentuk. Nah, ini case-nya di sini ada inverted hammer. Ya. Ini candle bearish terakhirnya ada inverted hammer di sini. Sebenarnya dari inverted hammer ini, dan kita udah tahu nih di sini level support, lalu ada inverted hammer. Kita tahu potensi harga akan berbalik arah nih, akan berbalik naik. Ya, kita tahu harga akan berbalik naik.
harga cenderung sideways. Nah, konfirmasinya adalah ketika candlestick bearish-nya ini harga high-nya ditembus oleh candlestick bullish. Itu bisa menjadi satu konfirmasi bahwa harga mulai bergerak naik atau mulai membentuk swing low yang baru. Ternyata harga berhasil naik. Ya, harga berhasil naik sampai level resisten terdekatnya. Walaupun nggak benar-benar nyentuh, tapi kita udah tahu harga, kita bisa lihat harga berhasil naik. Nah, ketika di sini membentuk swing, nah kita bisa tahu nih. Misalkan kita dapat entry di bawah sini ya, di bawah sini kita dapat entry buy, karena kita analisa di sini ada support kuat, kita buy. Kalau misalkan ini plan awal kita hold untuk jangka panjang, misalkan kita mau take profitnya di high sebelumnya. Nah, high sebelumnya itu juga bisa dijadikan referensi untuk TP maupun SL. Ya. Bisa dijadikan referensi untuk TP maupun SL. Misalkan kita udah entry di sini, terus harga berhasil naik. Nah, ini potensi membentuk swing low yang baru. Ternyata harga berhasil naik. Dan ketika harga mulai turun, nah ini membentuk swing high yang baru. Kita di sini bisa tahu bahwa pergerakan harga cenderung sideways. Karena apa? Karena ini dari kita mengenali swing high swing low, kita tahu trennya dari sini. Ini harga turun. Nah, swing high swing low-nya kan di sini. Di sini harga mulai naik lagi, dan ini ketika candle bullish terakhirnya ditembus oleh candle bearish, harga low-nya di sini. Nah, kita tahu, nah ini potensi membentuk swing high yang baru, yang mana levelnya ini masih di area yang sama dari swing high sebelumnya. Kita tahu bahwa kecenderungan harga bergerak sideways. Nah, jadi kalau kita entry di sini nih, misalkan ya kita entry pas area ini, kita bisa pertimbangkan cut profit manual ketika harga mulai membentuk swing high yang baru. Karena apa? Karena kita tahu potensinya ini harga akan sideways, akan kembali ke support terdekatnya di area ini. Ternyata benar, harga kembali ke support terdekatnya. Seperti itu contoh ketika kita tahu swing high below, kita tahu mau entry yang bagus di mana, exit plan yang bagus juga di mana. Ya, di sini ketika harga mulai naik lagi, nah, ini kan ada candle bearish, di sini ada candle bullish, ya ada candle bullish. Harga high dari candle bearish terakhirnya ditembus oleh candle bullish. Ini bisa jadi konfirmasi harga mulai naik lagi nih. Dan ternyata harga benar mulai naik. Nah, ini kita bisa pantau juga. Kita bisa lihat ini potensinya harga akan berbalik arahnya di mana. Ini kita bisa pantau dari bentuk candlestick-nya juga. Misalkan nih, lagi kita karena kita tahu ya di sini side support, terus harga sideways, harga turun nyentuh level support, kita buy lagi misalkan di sini. Ya, harga naik. Nah, kita udah plan misalkan mau take profit terdekatnya di resisten sebelumnya. Bisa di sini atau bisa di sini. Oke. Misalkan TP kita open nih, harga udah sampai situ, kita bisa pertimbangkan untuk TP manual atau kita mau hold. Nah, kalau misalkan belum ada tanda swing high baru terbentuk, kita bisa tetap hold. Karena apa? Karena potensi harga masih akan bergerak naik. Ternyata harga bergerak naik lagi. Ini kita bisa jadikan sebagai target take profit. Ya, target take profit. Karena di situ bisa jadi resisten. Harga naik, belum ada tanda pembentukan swing high yang baru, kita bisa tetap hold. Ternyata harga naik lagi sampai resistennya di sini, kita tahu ada resisten. Harga masih naik sampai akhirnya di sini sempat sideways, ya. Sempat ada candle bearish. Ini ada candle bearish tapi belum ada konfirmasi swing high yang baru terbentuk. Sampai akhirnya
ketika candlestick bullish terakhirnya ditembus oleh candlestick bearish, di sini ada konfirmasi swing high yang baru mulai terbentuk nih, harga mulai bergerak turun. Nah, kita bisa exit plan-nya di sini. Itu. Jadi kita bisa tahu juga mau hold sampai mana ketika kita tahu swing high yang seperti apa, swing low yang seperti apa. Itu. Nah, dari swing high swing low ini ya kita bisa tarik garis trendnya juga untuk tahu pola pergerakan harga yang terbentuk di market. Contoh nih, harga naik ya, swing high baru di sini ada swing low yang baru, harga naik di sini membentuk swing high yang baru. Nah, ini ketika harga mulai naik lagi membentuk swing low yang baru, ya kita tahu di sini bahwa potensi harga akan membentuk pola double bottom. Nah, ini kadang banyak juga yang nyolong-nyolong entry, istilahnya polanya belum terbentuk tapi udah entry. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di sini di level ini harga mulai membentuk swing low yang baru, harga mulai naik, potensi harga masih naik. Kalau ini berhasil naik sampai ke area neckline-nya, ini potensi membentuk double bottom dan harga masih kuat untuk lanjut naik. Dari sinilah tadi yang saya bilang kita bisa tahu pola pergerakan harga yang terbentuk di market. Ini contoh sederhana, ada pola double bottom. Nah, ini kalau kita buka di daily, kita tahu juga kenapa harga bisa drop sejauh ini. Di luar kita memperhatikan NFP ya, di luar kita melihat news yang ada atau yang dirilis malam hari ini, kita sebenarnya bisa tahu ini potensinya masih akan lanjut turun. Kemarin juga saya sempat share, kenapa bisa tahu akan lanjut turun? Lihat di daily. Kita bisa buka di daily untuk jangka panjangnya. Nih di sini nih, ini ketika harga mulai naik ini sebenarnya kita dapat konfirmasi ada double bottom. Nah, ini ketika kalau case-nya seperti ini, maka konfirmasi pembentukan swing low yang baru itu ketika candle bearish ini harga high-nya ditembus oleh candle bullish. Ini bisa jadi konfirmasi swing low yang baru terbentuk. Nah, ini kan harga berhasil membentuk double bottom. Lalu harga bergerak naik. Di sini ada spinning top, harga mulai bergerak turun lagi. Nah, untuk kalau case-case seperti ini kita bisa pakai acuan candle bearish terakhirnya. Ketika ditembus oleh candle bullish ini ada konfirmasi harga mulai membentuk swing low yang baru. Di sini kenapa kemarin saya sempat share saya ngambil posisi untuk hold jangka panjang, karena ada potensi pembentukan double top dan saya juga sempat ambil sell juga ya. Ini kenapa tahu potensi harga akan bergerak turun? Karena saya tahu swing low, di sini ada swing low, di sini ada swing high, di sini ada swing low, di sini ada swing high, dan potensi harga ini membentuk pola double bottom double top, potensi membentuk double top ketika candle bullish terakhirnya ini ditembus oleh pergerakan atau ditembus oleh candle bearish, harga kuat turun. Nah, kalau sampai sini walaupun dia belum tembus neckline ya, swing high, swing low, walaupun candlestick belum menembus neckline atau belum ada konfirmasi pola double topnya terbentuk, kita tahu potensi harga masih akan turun itu ketika di sini sudah ada konfirmasi swing high yang baru terbentuk dan ternyata di sini harga berhasil seperti itu. Itu ketika kita tahu swing high, swing low, kita tahu kita mau entry apa, kita tahu trennya apa, dan potensi harga kedepannya akan bergerak seperti apa. Nah, untuk penempatan SL sendiri itu SL-nya ya, jadi kita tahu nih, misalkan contoh ini contoh case, saya ambil contoh yang mudah dipahami dulu nih. Contohnya seperti ini. Di sini kan ada double bottom ya. Di sini ada double bottom.
kembali naik lagi. Ketika di sini candle bearish terakhirnya ditembus oleh candle bullish, ya candle bearish yang ini ditembus oleh candle bullish, ini sebenarnya udah ada konfirmasi ini mulai membentuk swing low yang baru, yang mana swing low-nya semakin naik. Sorry, karena saya meleset, yang mana swing low-nya bergerak semakin naik. Wah, sorry, ini meleset terus. Panahnya mulai lelah nih. Panahnya ya, bukan saya yang mulai lelah. Saya kalau sharing seneng-seneng aja. Ini swing low-nya semakin naik, yang mana dari pola pergerakan harganya kita tahu di sini berpotensi membentuk double bottom, dan kita tahu ada harga low yang semakin naik, yang mana artinya ini trennya mulai bergerak naik. Trennya mulai berganti tren yang awalnya downtrend menjadi uptrend. Ya, yang awalnya downtrend di sini. Nah, mungkin saya review dikit untuk basic downtrend itu yang seperti apa, uptrend itu yang seperti apa. Dikatakan downtrend itu ketika ada dua buah swing low dan ini swing high, ada dua swing high dan dua swing low yang semakin turun. Ini bisa kita katakan, oh ini harga bergerak dalam kondisi downtrend. Contohnya di sini, ya ada high semakin turun, ada harga low yang semakin turun. Ini berarti trennya downtrend. Nah, di sini mulai membentuk low yang semakin naik. Ini trennya ada tanda mulai semakin naik, ditambah ada konfirmasi pola double bottom. Nah, kita bisa dapat entry point yang bagus itu ketika candle bearish ini ya ditembus oleh candle bullish. Nah, kita bisa entry di area-area ini. Stop loss kita bisa tempatkan dekat. Kita tempatkan di harga terendahnya atau harga swing low-nya itu sudah bagus. Karena apa? Karena kalau di sini udah ada konfirmasi swing low yang baru terbentuk dan ternyata candle berikutnya tidak bullish, ternyata bearish lagi, ya bisa jadi ini bisa jadi pola double bottomnya gagal terbentuk. Seperti itu. Contoh lagi misalkan jadi ya ini contoh lagi, kita case ambil yang mana nih? Mau ngambil yang di sini pun nggak masalah. Kita tahu ada double bottom, ya di sini ada konfirmasi swing low yang baru mulai terbentuk. Kita enter di area-area ini, stop loss kita taruh di sini, udah aman. Kenapa? Bukan aman ya, bukan pasti aman, tapi sudah ditempatkan di area yang bagus saya bilangnya. Karena apa? Karena ketika ini harga mulai turun lagi, ya sudah berarti polanya gagal terbentuk. Ya, polanya gagal terbentuk. Kita nggak usah menempatkan stop loss terlalu jauh di bawah atau referensinya swing low berikut swing low sebelumnya. Di sini swing low atau support sebelumnya kita jadikan referensi penempatan stop loss. Kita nggak usah terlalu bingung seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan kita entry-nya di sini, ya stop loss-nya di sini jadi jauh banget. Contoh lagi yang case double top ini ya, harga naik nih mulai. Nah, ini case nih. Ketika kita tahu ini pembalikannya, ini sebenarnya kalau kita ukur Fibonacci nih, kita tahu itu area resisten yang cukup kuat. Kita tahu di sini ada area resisten yang cukup kuat. Ketika ada konfirmasi, ini ya, ini contoh kita dapat ini ketika dipadukan dengan Fibonacci kita dapat level resisten. Dipadukan dengan kita tahu akan terjadinya swing baik yang baru. Candle bullish, harga naik. Kita tahu di sini ada level resisten. Kita tahu ini ada pola spinning top yang bisa menjadi konfirmasi pembalikan tren. Ya, kita misalkan mau tunggu nih konfirmasi yang lebih. Nah, kita bisa tunggu harga low dari candlesticknya ini ditembus oleh
kita taruh referensinya ke harga high sebelumnya, itu udah cukup bagus ya, dan ternyata harga berhasil turun. Sampai mana, untuk sampai mananya itu nanti arahnya bisa pakai Fibonacci, bisa lihat support resisten sebelumnya, bisa lihat harga swing high swing low sebelumnya. Di sini jadi swing high kan, nih kita tarik ke sana, ini juga bisa jadi swing high, ini swing high. Nah ini bisa jadi referensi support resisten juga. Tadi di awal saya sampaikan fungsinya kita tahu swing high swing low. Nah kita tahu bahwa ketika harga turun bisa jadi turunnya sampai resisten atau resisten sebelumnya ya, yang sebelumnya kuat jadi resisten, bisa juga jadi support yang kuat, harga turun sampai area tersebut naik lagi. Seperti itu. Ini contoh lagi ketika di sini kita tunggu harga, kita entry pembentukan double top, kita entry, stop loss kita tempatkan pas harga high sebelumnya. Saya rasa ini nggak pernah, bukan, jangan saya rasa ya, lebih baik kita lihat langsung aja biar tahu lebih detail. Nah ini kan harga high-nya tidak melebihi harga high-nya di sini ya. Sorry. Harga high-nya di sini tidak melebihi harga high sebelumnya. Jadi kalau kita entry-nya nunggu konfirmasi pembentukan swing high yang baru, ya kita entry-nya di sini, kita stop loss taruh di high sebelumnya, ini masih aman, harga berhasil turun. Itu untuk case beberapa contoh-contoh kasus di market. Kita coba cari contoh lain di sini. Contohnya ya di ini tadi contoh yang terbilang masih sederhana, double top, double bottom. Ada juga di H4 contoh, misalkan kita ambil ada pola-pola. Nah ini contoh nih, di sini harga bergerak naik. Oke, ini kita bisa tandai seperti ini ya, uptrend. Nah ini trennya uptrend saat itu, lalu harga mulai turun. Nah kalau kita lihat, kita ambil ini, ada tanda ini mulai ganti tren, tapi harga naik lagi, ya membentuk swing high yang lebih rendah. Di sini sebenarnya udah ada konfirmasi mulai ganti tren, terus harga mulai membentuk swing high swing low yang baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jika ya ini berarti kan awal mulanya di sini. Nah sebenarnya ini belum ada konfirmasi tren downtrend terbentuk karena harga low-nya di sini tidak lebih rendah dari harga low-nya yang ini. Harga low yang di sini tidak lebih rendah dari harga low sebelumnya. Ternyata harga udah naik lagi. Harga sudah naik lagi. Case seperti ini ya ujung-ujungnya memang kita harus menghafalkan pola-pola pergerakan harga yang bisa terbentuk di market. Tapi kalau teman-teman yang udah tahu, di sini ada pola pena. Nah, support resistennya kita hubungkan. Kita tahu di sini ketika mulai membentuk swing low yang baru, ini potensi harga mulai naik. Kita di sini dapat konfirmasi swing low yang baru terbentuk sebelum harga break resisten. Ya, entry idealnya bisa di sini. Tapi kalau kita tahu swing low yang baru mulai terbentuk, ada konfirmasi, kita bisa dapat entry level yang lebih bagus. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini aja, di low sebelumnya, di swing low sebelumnya. Ya, jadi kita entry-nya di sini, stop lossnya di sini, take profit-nya bisa sesuai pola, bisa di area, bisa rasionya bisa lebih dari 1:1. Ini ketika kita tahu swing high, swing low yang terbentuk di market, kita bisa tahu support resisten, tahu pola pergerakan harga, kita
bisa dapat entry level yang lebih bagus. Jadi dari situ. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum nanti saya carikan contoh lagi, beberapa contoh untuk saya carikan beberapa contoh untuk pembentukan candle stick sebagai pembalikan arah tren ya, pembalikan arah harga. Contoh lagi nih, ini saya dapat nih, sambil lihat-lihat harga, sambil tunggu pertanyaan dari teman-teman. Di sini ada candlestick hammer. Ingat, candlestick hammer bisa jadi satu konfirmasi harga mulai berbalik arah. Nah, kalau candle doji tadi bisa jadi pembalikan arah, bisa jadi tanda harga bergerak sideways, karena doji itu berarti bisa kita bilang buyer dan seller sama kuat. Contohnya di sini dia sideways. Ya. Ini juga ada doji sideways. Di sini ada inverted hammer, harga berbalik arah. Itu sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti kita coba buka di time frame yang lebih kecil. Apakah time frame lebih kecil bisa untuk lihat pembalikan tren juga atau enggak? Nah, pas banget ini Bos Elmir tanya, apakah bisa digunakan di time frame yang lebih? Ya, pas banget ya. Oke. Nah, jadi kita lanjut aja deh. Ini dari Bos Dian. Wah, ini perhatian sekali. Ya, jangan lupa minum. Masih belum pulih sepenuhnya juga ya. Jadi agak gatal juga. Ini contoh tadi di H4 di daily ya. Kita coba lihat di time frame yang lebih kecil. Kita coba buka dulu di time frame M30. Ini saya langsung buka, saya langsung dapat contoh ini di sini. Ya, candle bullish terakhirnya ketika ditembus harga low-nya, ini bisa jadi pembentukan swing high yang baru. Kita tahu awal mula penurunannya, apalagi ini contoh ya, contoh sebelumnya kita tahu di sini ada swing low, di sini ada swing high. Nah, kalau kecil-kecil ini tergantung case-nya juga. Ini teman-teman bisa codingnya, bisa di coding seperti ini, bisa juga diabaikan dalam artian kita langsung tarik garisnya ke sini, oke, lalu ke sini. Nah, ini kan lebih rendah, ini bisa jadi tanda harga mulai bergerak turun, yang mana ketika ini ada pembentukan swing high yang baru, nah kita bisa dapat konfirmasi, oh ternyata memang harga mulai bergerak turun ya, harga mulai bergerak turun. Nah, ketika ini kita udah dapat dua swing low, dua swing high, kita bisa mulai tarik garis trend line. Untuk apa? Untuk mengetahui level support maupun level resisten yang terbentuk di market. Contohnya kita tahu di sini swing high, kita dapat harga high, kita bisa tarik garis trend line, kita dapat next resistennya. Nah, kalau kita udah dapat next resisten gini, strateginya bisa tunggu swing high yang baru terbentuk, bisa entry langsung ketika harga menyentuh level resisten tersebut. Tergantung kita mau entry-nya seperti apa. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya kalau kita tunggu swing high yang baru terbentuk, ya kita dapat konfirmasi tambahan, tapi secara tidak langsung kita kehilangan entry level yang lebih bagus. Ya, entry level yang lebih bagus itu yang di sini. Ketika kita tunggu swing high yang baru terbentuk, tunggu konfirmasinya, ya kita entry levelnya di sini. Itu. Ini ketika mau pakai time frame kecil nggak masalah. Cuman kan ketika ada, kita coba cari deh pola double top misalkan, untuk membandingkan dengan yang
yang time frame besar tadi, double top atau double bottom ya. Ini contoh double bottom. Ketika ada double bottom di sini atau di sini, ini mulai harga mulai naik di sini ya, turun di sini naik, di sini ketika break candle bearish terakhirnya mulai membentuk swing low yang baru ya. Di area ini kita udah mulai bisa entry, SL nya bisa kita taruh pendek. Ini salah satu kelebihan, kita tahu ini swing low atau swing high yang baru mulai terbentuk. Kita tahu ini berpotensi untuk double bottom. Oke, harga naik. Nah, ini kalau di time frame kecil ya, kita harus hati-hati dengan pola-pola yang seperti ini. Ini sering terbentuk. Dikatakan berhasil terbentuk polanya, bisa dibilang berhasil karena harga berhasil naik, tapi naiknya ini pendek banget dan harga kembali meneruskan tren sebelumnya, yang mana trennya masih downtrend. Di sini baru membentuk double bottom lagi, yang mana menginformasikan pembalikan tren. Jadi kalau time frame kecil pun nggak masalah, cuman kita perlu pertimbangan TPSL-nya juga jangan jauh-jauh seperti itu, dan kita harus siap lebih sering menjumpai false signal atau misalnya konfirmasi signal yang ada tapi gagal terbentuk. Itu disebutnya false signal. Kita nggak masalah mau time frame kecil sekalipun. Gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira di contoh ketika analisa kita di time frame kecil? Dilihat kayak gini lebih enak ya. Dan kalau time frame kecil itu biasanya gini nih, ini kalau teman-teman perhatikan nih, misalkan saya tarik garis dari sini ke sini, nah biasanya banyak istilahnya swing high atau swing low, yang sebenarnya itu harga bergerak sideways, atau swing low kecil seperti ini, swing high swing low kecil seperti ini. Banyak terjadi yang case-case seperti ini. Kita harus hati-hatinya di situ. Kita lihatnya di sini harga mulai turun, tapi turunnya nggak jauh, ternyata naik lagi. Yang mana ini kalau kita tanda ini, kita coba tandai di sini ya, satu set sekalian. Kita lihat di time frame yang lebih besar. Nah ini di M30 ada banyak swing high swing low yang kita lihat, sementara di H4 kita lihatnya hanya harga bergerak naik. Nah terus ini tips juga ya, kalau misalkan teman-teman lihat case-case seperti ini, kasus-kasus seperti ini di H4 maupun H1, misalkan ini saya contohkan, kita analisanya di H4, kita dapat swing high swing low, swing high lagi, ada swing high swing low kecil. Ya kadang kan kita bingung, ini mau istilahnya apakah itu hanya harga yang bergerak naik turun seperti biasanya, atau memang trennya mulai berganti. Nah kalau case seperti ini, kita bisa lihat di time frame daily atau time frame yang lebih besar satu tingkat. Kalau kita lihat analisanya di H4, kita bisa tandai dulu ini, kita bisa lihat di time frame daily untuk istilahnya kita tahu penarikan garisnya itu, atau kita lihat trennya itu apakah memang dia berubah di sini ya, apakah memang berubah atau memang harga di sini membentuk pola tertentu yang bisa jadi pola-pola koreksi, dan bisa jadi ini harganya di sini sebenarnya hanya koreksi. Jadi penarikan low-nya di sini, penarikan high-nya dan low-nya yang kita ambil hanya di sini. Nah, penarikannya seperti ini. Ini kita abaikan, jadi bisa kita abaikan.
abaikan. Nah, kita mau cari tahu ini bisa kita abaikan apa enggaknya itu bisa lihat di time frame daily. Ya, ini dalam codingan market untuk melihat pola pergerakan harga yang terbentuk. Kalau misalkan kita bingung, kita bisa lihat tandai dulu aja seperti ini. Kita bisa lihat di time frame daily. Nah, kita bisa lihat time frame daily, ternyata tidak ada satu konfirmasi di situ harga bergerak turun. Jadi kita tahu trennya masih tren bullish. Contohnya seperti itu. Saya carikan contoh kasus yang lebih bagus lagi ya, lebih mudah dipahami. Contoh di A4. Ini plus minus juga ya, kalau kita di H4 kita bisa tahu di sini ada pola. Swing high, swing low, swing high. Ada pola penan, pola penerusan tren. Nah, dari mengenali swing high, swing low inilah kita bisa menganalisa, kita bisa tahu potensinya kedepannya akan seperti apa gitu ya. Nah, ini jadi kalau di daily jadi terlihatnya hanya candle bearish. Contoh di sini mungkin ya. Kita coba lihat. Kalau di daily kita bisa lihat dengan jelas swing high swing low-nya bentukannya seperti ini. Kalau di H4, nah kalau di H4 kadang bentuknya seperti ini, kita kadang bingung ini swing high swing low-nya yang mana yang mau kita pakai, kadang bingung. Nah, kalau case-case seperti ini bisa pertimbangkan untuk coba lihat time frame daily-nya. Karena semakin besar time frame-nya, semakin sedikit swing high swing low yang terbentuk ya. Dalam artian ini case-nya seperti ini di H4 kita lihat ada banyak swing high swing low terbentuk. Tapi kalau di daily kita lihat pembentukan swing high swing low-nya hanya di sini dan di sini, swing low swing high. Jadi kita bisa lebih jelas melihat ini bisa membentuk pola double bottom. Di sini pun demikian. Kemarin harga sempat sideways, tapi analisa saya tetap ini potensi harga masih akan turun karena ada pembentukan pola double top seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum harga bergerak turun drop jauh ini, kita udah share analisanya potensi harga akan turun. Karena apa? Karena kita bisa lihat bareng di sini. Ini mulai membentuk swing high yang baru, yang mana kalau case seperti ini ya kita tahu ini potensinya ya harga high-nya terbentuk di level yang sama, dia punya satu level low, ya ini pola double top, yang mana pola double top itu memang potensinya harga akan bergerak turun. Itu ketika dianalisa dari teknikalnya, karena saya sendiri sering menyampaikan, sering sharing juga, teknikal itu kadang bisa lebih powerful kalau kita memang berusaha untuk menguasainya, atau kita bisa menguasai untuk analisa teknikalnya.
pertanyaan bagus. Untuk entry gold sekarang itu sudah telat atau gimana? Kalau saya bilangnya sudah telat. Ya udah telat banget kalau saya bilangnya. Tahan emosi, jangan terburu-buru untuk entry kalau sekarang ini. Kita bisa coba ukur nih sedikit bahas analisa. Ini potensi turun sampai area ini. Yang mana ini kita bisa lihat bareng juga, ini merupakan area support yang cukup kuat juga. Ya, selain kita dapat, nah ini kalau teman-teman bisa mengenali swing high swing low, saya yakin untuk penarikan Fibonacci-nya juga ketika nanti kita bisa agendakan untuk sharing Fibonacci lagi, teman-teman bisa dengan mudah mau narik Fibonacci dari mana ke mana nih, dari swing low ke swing high, dari swing low ke swing high di sini. Fibonacci dan ditarik dari kiri ke kanan, ditarik seperti itu kita dapat level support 1618, yang mana kalau dilihat dari histori pergerakan harga level 1618 yang didapat dari Fibonacci, ya dia dapat dari penarikan Fibonacci, dan kita lihat polanya di level ini juga merupakan level di mana banyak swing low terbentuk, banyak support terbentuk, banyak pantulan harga. Ini bisa jadi level support yang kuat. Jadi potensi analisa saya untuk saat ini, kalau bahasa analisa, bisa jadi harga turun sampai level tersebut sebelum ada koreksi naik. Nah, nanti bisa teman-teman manfaatkan ketika sudah mendekati area ini, ada konfirmasi pembentukan swing low yang baru, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk entry buy. Seperti itu. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini ada request mau bahas Fibonacci untuk TPSL. Cara setting Fibo gimana? Kalau setting Fibo nggak saya setting, ini pakai bawaan aja. Kalau mau setting indikator, semua indikator itu cara settingnya sama. Kita bisa keluarkan indikatornya dulu, kita klik 2 kali di indikatornya. Kalau misalkan teman-teman banyak yang sharing sama saya susah untuk klik objeknya, nah ini tipsnya. Kalau kita ini tips untuk memilih objeknya biar gampang terpilih ya, bisa kita arahkan ke tengah-tengah dari objek tersebut. Kalau Fibonacci kan objek utamanya garis Fibonacci ini, bisa diarahkan ke tengah-tengah atau ke ujung-ujung dari objeknya. Di rectangle pun sama. Banyak teman-teman ngeluh ke saya, "Bos, ini kok susah banget ya klik objeknya." Kalau dikliknya tidak di ujung-ujung atau tengah-tengah objeknya, ini kita mau klik 2 kali, objeknya tidak akan terpilih. Tapi kalau kita klik ujung-ujungnya, langsung kepilih. Terus bahas tadi soal indikator, cara settingnya klik 2 kali, pilih objeknya dulu, klik kanan di properties, itu pasti ada propertiesnya, kita bisa atur-atur di situ. Itu ya. Nah, ini sedikit melenceng dari pembahasan swing high swing low, tapi nggak masalah. Sekalian ngasih tips untuk teman-teman yang kemarin-kemarin masih terkendala soal itu. Pertanyaan dari Bos Elmir ya, mungkin baru pertama ikut online Zoom meeting nih. Ketahuan nih garis-garis ini, kalau garis ini yang Bos maksud, kalau garis panah ini fitur dari online Zoom meeting, bukan fitur dari MetaTrader 4. Kalau MetaTrader 4 bisanya buat garis trendline ini. Kalau garis panah ini fitur dari online Zoom meeting ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak untuk mengenai swing high swing low? Nanti teman-teman bisa coba cari pola
pola-pola candlestick ya, karena ada banyak sekali pola. Ini contoh lagi nih, misalkan case kasus di sini ya. Ini kan sebenarnya belum ada konfirmasi case-nya ini. Konfirmasi swing high yang baru, swing low yang baru di sini terbentuk itu kan sebenarnya ketika break bearish candle-nya. Cuman ini kan bisa dibilang saya bilangnya telat banget kalau entry-nya di sini. Ya dapat entry point-nya kurang maksimal. Nah, kalau case-case seperti ini ketika ada candle yang panjang-panjang seperti ini. Contoh lagi misalkan di sini pun demikian. Nah, di sini kan ada candle. Kita tahunya ini mulai membentuk swing low yang baru itu dari mana? Bisa dari bentuk candlenya. Tapi kalau bentuk candlenya juga tidak menginformasikan adanya pembalikan tren, kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil. Ya, saya tandai di sini dulu biar nanti nyarinya gampang. Jadi kita bisa dapat konfirmasi ketika kita tahu level supportnya, kita dapat konfirmasi candle bearishnya di sini ditembus ya, harga high dari candle bearishnya ini berpotensi membentuk swing low yang baru. Itu terus kita bisa lihat contoh satunya. Nah, ini sama. Kalau di daily mungkin nggak kelihatan, kita nggak bisa lihat ada konfirmasi nggak harga mulai berbalik naik atau tidak. Tapi kalau di H4 ini ada candle spinning top, yang mana candle spinning top ini terbentuk setelah harga drop jauh. Candle spinning top bisa jadi konfirmasi pembalikan tren, pembalikan arah harga dari bearish ke bullish gitu. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi? Silahkan disampaikan kalau ada. Maksudnya Bos Elmir tadi mungkin tanya soal garis ya. Garisnya tapi kok panjang banget. Ada yang tahu karena apa? Sebelum saya jawab, biar kita sharing bareng. Nih ada teman kita tanya nih, Bos Elmir tanya kenapa kok saya gambar garis panjang banget. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa kok garisnya panjang banget? Minum. Jadi kalau yang garis panah ini bawaan dari online meeting. Tapi kalau misalkan Bos Elmir tanyanya ketika gambar trendline kenapa kok panjang banget, itu karena kolom ray ini kita centang. Seperti ini kah? Bos Elmir, apakah seperti ini yang dimaksud? Jadi kalau seperti ini karena ya bener ya, berarti saya nangkep maksudnya Bose. Maksud dari pertanyaannya itu kenapa kok panjang banget? Ini karena bisa kita pilih objeknya di kanan, trendline properties, kolom ray-nya dihilangkan centangnya. Jadi kolom ray itu sebenarnya membantu kita untuk memperpanjang garis trendline ini untuk melihat potensi
resistance-nya atau next resistance yang mungkin terbentuk dari penarikan garis kita. Sebenarnya kita pencet, kita tekan shift lalu ini pilih objeknya tekan shift, kita perpanjang ini, garisnya tidak akan berubah sudutnya. Istilahnya sudutnya udah kita lock, kita tinggal perpanjang aja. Itu bisa. Nah ini kalau kita tahu swing high, swing low, kita bisa tarik garis seperti ini. Kita tahu potensinya harga akan mulai mantul di mana. Oke, seperti itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi seputaran swing high dan swing low, saya rasa cukup sekian dulu. Ini kalau teman-teman ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan di grup, kita lanjut sharing di grup. Terima kasih banyak untuk teman-teman udah menemani saya sharing dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sharingkan malam hari ini bisa menambah wawasan, bisa buat tradingnya lebih oke lagi, bisa lebih maksimal lagi entry point-nya, kapan jadi teman-teman tahu kapan harus masuk ke market, kapan mulai mempertimbangkan untuk exit dari market. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini dulu. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Salam